Shalom, selamat hari Minggu. Dalam sukacita kami menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita masih beribadah dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Octavianus STH, sebagai pelayan firman di tengah persekutuan kita saat ini. Disilahkan jemaat untuk berdiri dan kita menyambut dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian Satu Hal Yang Kurindu. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah datangnya dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan sertamu juga. Jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan hukum Tuhan dari Injil Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita merespon mengaminkan hukum ini dengan mempersembahkan pujian bahasa kasih.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang kembali lagi Engkau berikan kepada kami untuk dapat berbakti menyembah-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kerinduan kami untuk merenungkan firman-Mu dapat kami nyatakan dan kami alami oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus. Kami dapat mengerti, kami dapat memahami firman-Mu, bahkan kami pun hidup di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bagian firman Tuhan untuk kita hari ini terangkat dari kitab Keluaran pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menempatkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu Tuhan berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada kesempatan ini. Berbahagialah setiap orang yang senantiasa merenungkan firman Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai hari ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya ada sukacita sebab ada kesempatan lagi bersama keluarga untuk merenungkan firman Tuhan. Tema renungan hari ini adalah panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Saudaraku yang terkasih, tentu kita semua sudah meyakini bahwa Musa yang dipanggil oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk membebaskan umat Allah, umat Israel dari Mesir, itu terjadi ribuan tahun yang lalu, tapi terus menjadi kesaksian iman bagi kita semua. Paling tidak ada 3 hal penting yang sangat menarik untuk dapat kita renungkan dari bacaan firman Tuhan hari ini. Tentu banyak Bapak Ibu, tapi kesempatan ini saya mengangkat 3 hal untuk kita renungkan
Yang pertama, Allah mendengarkan jeritan orang yang menderita. Itu dengan jelas dikatakan dalam bacaan kita di ayatnya yang ke-7. Aku telah memperhatikan umatku dan sungguh-sungguh mendengarkan jeritan mereka. Mereka sungguh-sungguh menderita oleh bangsa Israel. Itulah sebabnya kata Tuhan, aku turun untuk membebaskan mereka. Tetapi Musalah yang diutus ke sana. Ini kalau kita belajar sejarahnya, paling kurang sekitar 40 tahun setelah Musa meninggalkan Mesir. Dia ke Midian, bertemu dengan anaknya Yitro, kawin dengan anaknya Yitro, jadi gembala Yitro, dan seterusnya sekitar 40 tahun menjadi gembala. Tapi yang pasti di sini adalah Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan umatnya karena Allah mendengarkan jeritan mereka. Itu berarti sangat jelas bagi kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang tahu benar seluruh keadaan kita. Ia tahu benar apa yang kita alami. Ia tahu benar apa yang kita butuhkan. Ia tahu benar apa yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan hidup kita. Yang menderita di Mesir akan dibebaskan. Dan itu terjadi. Kesaksiannya boleh kita temukan di kitab suci kita. Bahkan agama-agama Abramik mengakui itu. Orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen mengakui itu. Peristiwa itu terjadi. Jelas bagi kita Bapak Ibu bahwa sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan dengarkan jeritan hati kita. Tuhan tahu dan dengarkan jeritan orang yang menderita. Paling tidak, dua hal yang patut untuk kita renungi ketika kita mengaminkan bahwa Tuhan mendengar jeritan setiap orang yang menderita. Satu, jangan membuat orang lain menderita. Karena jeritannya didengar oleh Tuhan. Dan pasti Tuhan berpihak kepadanya. Dan Tuhan pasti akan memberikan kebebasan kepadanya. Yang kedua, ketika kita melihat, menyaksikan ada sesama yang menderita, ada sesama yang sedang kesulitan, sesungguhnya kita terpanggil untuk membebaskannya. Kita seperti Musa, diutus Tuhan untuk membebaskannya. Penderitaan di zaman kita ini ada banyak bentuknya, ada banyak masalahnya yang bisa membuat orang menderita. Dan di sana kita terpanggil untuk menjadi utusan Tuhan. Paling tidaklah di dalam setiap persekutuan kita terpanggil untuk menggalakkan
pelayanan diakonia untuk sesama kita yang menderita. Itu ketika kita mengaminkan bahwa Tuhan mendengarkan jeritan orang yang menderita. Itu pelajaran yang pertama, Bapak Ibu. Pelajaran yang kedua, kita semua adalah utusan Tuhan. Secara umum, kita diutus Tuhan ke dalam dunia ini untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, kepada Allah yang peduli akan segala keberadaan hidup kita, yang tahu segala yang kita butuhkan. Kita diutus untuk berkesaksian seperti itu. Ada yang diutus secara khusus, dan kita semua adalah utusan secara umum. Jadi kita tidak bisa menutup mata melihat keadaan di sekitar kita, termasuk terhadap alam di mana kita ada. Ketika kita merasa diri diutus untuk Tuhan, untuk alam ini, itu berarti kita merasa bertanggung jawab untuk menjaga semua keamanan lingkungan misalnya, soal ekologi misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita dipanggil untuk menjadi utusan Tuhan, berkesaksian tentang Tuhan dalam segala apa yang kita hadapi. Dan yang ketiga, bersyukurlah bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita yang hidup di zaman ini diutus oleh Tuhan untuk melakukan apa yang diajarkan Yesus kepada kita. Apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dibuatnya. Ketika Yesus berkarya memberi kemerdekaan sejati kepada kita semua, membebaskan kita dari kuasa dosa. Itu berita sukacita, kesaksian yang harus kita bagikan, supaya orang lain percaya, orang lain meyakini, orang lain mengimani juga bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Saudaraku yang terkasih, sedikit saya ingin masuk tentang pergumulan kita di zaman sekarang ini. Banyak orang yang menekankan bahwa di pasal 3 inilah Allah memperkenalkan namanya, sehingga ia disebut Yahweh dan tidak boleh diganti-ganti. Itu banyak teman-teman kita yang berpendapat seperti itu. Saya ingin masuk sedikit untuk melihat ayatnya yang ke 13, 14, dan 15 Keluaran pasal 3 ini. Ketika Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang akan saya katakan kepada umatmu ketika ia bertanya tentang namamu? Tuhan menjawab, aku adalah aku. Ini bahasa Indonesia. Kalau kita baca Biblia Hebraika atau Alkitab berbahasa Ibrani, Tuhan berkata, Ehye, Aser, Ehye.
Itulah namanya. Ehye, Aser, Ehye. Diterjemahkan, aku adalah aku. Jadi ada 3 kata sebenarnya. Baik Ibrani 3 kata, bahasa Indonesia juga 3 kata. Kemudian untuk penyebutannya di kemudian hari, orang Ibrani itu memakai abjad mereka, bahasa mereka, Yahweh atau YHWH, Yod, He, Waw, He. 4 huruf, tapi semuanya konsonan. Karena itu tidak bisa dibaca. Diberikan huruf-huruf vokal supaya bisa dibaca. Ketika YHWH diberikan huruf vokal, maka bacanya akhirnya berbeda-beda. Ada yang katakan Yahweh, ada yang katakan Yehwa, ada yang katakan Yohwa, ada yang katakan Yehowa, ada yang katakan Yehova, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang jelas dalam Alkitab bahasa Ibrani, Allah menjawab Musa, Ehye, Aser, Ehye. Atau dalam bahasa Indonesia, aku adalah aku. Saudaraku yang terkasih, yang paling penting, menarik menurut pribadi saya untuk kita renungkan dari perikop ini adalah 3 hal itu tadi. Bahwa Allah mendengarkan jeritan orang yang menderita. Bahkan Allah menyatakan turun untuk membebaskan mereka. Dipakailah Musa untuk itu. Kita semua dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pembebasan di dunia ini. Dan mari saudaraku, kita terus bersyukur kepada Tuhan. Sebab kemerdekaan atau pembebasan yang dilakukan oleh Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir zaman dulu pada zaman Yesus. Yesus sendiri yang membebaskan kita dari kuasa dosa. Itulah yang kita imani. Itulah yang kita saksikan. Itulah yang patut untuk kita bagikan kepada semua orang. Bahwa kita punya Tuhan Yesus Kristus yang membebaskan kita dari segala sesuatunya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita bersaat teduh sejenak untuk kembali merenungkan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Kiranya sungguh-sungguh dapat menjadi bagian dari kehidupan kita setiap saat. Kita semua diutus Tuhan untuk melakukan pembebasan. Saat teduh selesai. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menyaksikan 28 saudara-saudara kita yang menyatakan imannya di hadapan Tuhan sebagai orang yang dewasa. Pikulah
Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, sekarang saudara-saudari ada beberapa yang duduk di tengah-tengah kita saat ini hendak menyatakan iman di hadapan Allah dan Tuhan, akan dituduhkan menjadi anggota jemaat dewasa. Sebagai anggota SIDI, berarti saudara-saudara dibenarkan untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan menerima hak dan kewajiban penuh sebagai anggota gereja Tuhan. Jadi ikut memilih saat pemilihan, boleh dipilih kalau dicalonkan, dan seterusnya. Ada pentingnya pada kondisi antara lain terkandung dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saya mengundang saudara-saudari. Ada 3 pertanyaan yang akan dijawab secara bergantian dalam artian berurut. Pertama, adakah saudara-saudara mengaku dan percaya akan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus? Percaya akan Allah Tritunggal. Kedua, apakah saudara-saudara berjanji dengan sepenuh hati dan akal budi akan bertekun dalam persekutuan iman, dalam suka maupun duka? Yang ketiga, apakah saudara-saudara berjanji akan menjadi anggota gereja Tuhan yang kudus, sambil dengan setia mengambil bagian dalam pemberitaan firman Allah dan sakramen-sakramennya, dan turut menggumuli iman dalam persekutuan jemaat, dan terus mempelajari Alkitab sambil menunggu kerajaan Allah yang sempurna? Apakah jawabmu, saudari Erwana Ekam, adakah mengaku percaya dan berjanji? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudari Ruth Kandung? Ya, mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudari Esi Prastika? Apakah jawabmu, saudari Kristi Patricia Parapa? Ya, saya mengaku percaya. Apakah jawabmu, saudari Rika Nadiani? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudari Siti Rama? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudari Winda Melani? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudari Mary Justisiariti? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Yunovisi Valerio Tutuoro? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Febrian Saputra? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Fianto Soleman? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Brianto Putra? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Martin Julius Floride? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, saudara Jimmy Tri Saputra?
Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Apakah jawabmu, Saudari Helmawati? Adakah saudari mengaku percaya dan berjanji? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudari Niki Salmon? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudari Rati Angelina? Iya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudari Marcelina Limbong Madika? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudari Meliani Daturara? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudari Ewodia Ulpa Soge B? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Armin? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Irfan Handika Tumonglo? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Febri Saputra? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Andika Chandra Saputra Losu? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Marianus Palanto? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Yoel Demak Musu? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Markus? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik. Apakah jawabmu, Saudara Juan Peron? Ya, saya mengaku percaya dan berjanji. Baik, berdasarkan pengakuan saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya pada saat ini, maka saya selaku hamba di dalam pelayanan Yesus Kristus meneguhkan saudara-saudara menjadi anggota Sidi Gereja Toraja Mamasa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bertumbuhlah dalam iman akan kasih Kristus. Saudara-saudara akan bertelut untuk menerima peneguhan dan majelis akan memimpin untuk menyanyikan satu pujian untuk peneguhan. Sion yang teguh.
Jemaat, mari kita berdiri untuk kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, disilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita, dan kita menyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita bersama menyatakan harap dan doa kita lewat doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Kami sungguh berbahagia boleh diingatkan lagi bahwa kami semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi utusan Allah dalam membebaskan sesama dalam pergumulannya. Tuhan, kami sadar tidaklah mudah untuk melakukan tugas ini, tapi kami percaya Engkau sendiri yang akan memampukan kami. Kiranya firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi makanan kehidupan bagi kami sekalian.
Terima kasih juga kami boleh menyaksikan pengakuan beberapa anak-anak Tuhan yang mengakui imannya di hadapan-Mu lewat peneguhan sidi. Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengasihi mereka, sehingga apa yang diungkapkan di hadapan-Mu sungguh-sungguh selalu nyata di sepanjang kehidupannya. Kami bersyukur bersama ke-61 anak-anak Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Tuhan kiranya berkenan atas ungkapan-ungkapan syukur mereka, ungkapan-ungkapan iman mereka, bahkan ungkapan syukur jemaat. Sebab sesungguhnya kami semua mengimani, mengakui bahwa semua ini terjadi karena Engkau. Dan biarlah yang berulang tahun ini, tahun depan, dapat lagi merasakan sukacita karena Tuhan. Kami terus berdoa untuk sahabat kami, teman-teman kami, yang sampai saat ini masih dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, dan semua orang yang sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka, sehingga mereka dapat dibebaskan dari semua beban pergumulan kehidupan ini oleh kuasa Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua kepanitiaan yang ada di jemaat ini, panitia Natal, panitia sidang klasis tahunan. Tuhan memberkati mereka, mengasihi mereka, sehingga semua upaya yang sedang mereka lakukan diberkati Tuhan. Semua yang direncanakannya dapat berjalan dengan baik oleh karena Tuhan Yesus yang memberkati. Dan semua program pelayanan yang dilakukan di dalam jemaat ini secara umum sampai di kategorial, kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Berdoa untuk semua jemaat Tuhan dalam setiap keberadaannya, dalam setiap aktivitas hidup kami masing-masing. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan, sehingga hari-hari yang kami jalani ini terus-menerus menjadi hari-hari yang penuh sukacita, penuh dengan berkat-berkat Allah, bahkan mujizat Tuhan tetap ada dalam kehidupan setiap orang yang beriman kepada Allah sendiri. Berdoa agar semua jemaat-Mu senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala gangguan apapun, sehingga jemaat-Mu terus berkesaksian bahwa kami punya Tuhan yang menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kami, yang patut kami puji, kami muliakan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan memberkati gereja Tuhan, memberkati pemerintah kami, sehingga di Nusantara ini selalu ada damai sejahtera. Ada banyak ancaman kehidupan, ancaman ekonomi dan sebagainya. Tapi kami tetap berpengharapan bahwa Tuhan Yesuslah yang mengendalikan segalanya. Kiranya tetap menjadi nyata bagi kami. Di persada Nusantara ini ada damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar di rumah. Buatlah mereka dapat merasakan sukacita sekalipun belajar di rumah, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan baik, menggapai masa depan dalam tuntunan
dan kasih sayang Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hambamu yang mengangkat pelayanan bersama hari ini. Tuhan memberkati semuanya dalam setiap keadaan, sehingga apa yang kami buat ini senantiasa memuliakan nama Tuhan sendiri. Orang yang sedang dalam duka, kami mohon Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan, sehingga tetap dapat melihat bahwa dalam setiap persoalan dan pergumulan kehidupan, Tuhan Yesus ada. Sehingga yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan, dan kami semua senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini harapan-harapan kami. Tuhan kiranya berkenan atas apa yang kami buat dalam ibadah ini. Juga persembahan-persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu. Kiranya menjadi ungkapan iman kami, syukur dan pujian kami dalam menghayati kebesaran kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, doa dan harapan kami ini dipersembahkan kepadamu ya Allah. Itu Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu 30 Agustus 2020. Yang pertama, pelayanan ibadah-ibadah sepanjang bulan September 2020 masih tetap dilaksanakan secara online, mengikuti peraturan pemerintah, himbauan dan pertimbangan dari organisasi gereja, yakni PGI, BPMS, dan BPMK Makassar. Kedua, baptisan kudus dijadwalkan pada hari Minggu tanggal 6 September 2020. Berhubung kita masih menghadapi pandemi COVID-19, maka pelaksanaannya tetap mengacu pada protokol kesehatan. Untuk itu, diharapkan kepada warga jemaat yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptiskan supaya sesegera mungkin mendaftarkan anak-anaknya di kantor gereja agar BPMJ dapat mengatur pelayanan. Apakah dilakukan 1 kali saja atau 2 kali, tergantung pada beberapa banyak anak atau warga yang akan menerima pelayanan sakramen tersebut. 3. Perjamuan kudus khusus kepada 28 anggota SIDI baru, jemaat akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 September 2020. Diharapkan supaya anggota SIDI baru tetap mengenakan pakaian yang sama pada waktu menerima pelayanan SIDI. Yang keempat, kebaktian hari Minggu tanggal 6 September 2020 ditata layani oleh Majelis Jemaat Tamalanrea dari Dapel 7. Rekaman bersama pendeta dan tim musik gerejawi dilaksanakan pada hari Rabu 2 September 2020 pukul 11 WITA. Yang kelima, GTM Jemaat Tamalanrea
akan menjadi tuan rumah sidang Majelis Klasis Tahunan GTM Klasis Makassar yang jika Allah berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2020 di Gedung Gereja Jemaat Tamalan Rea. Mohon doa dan partisipasi kita dalam penggalangan dana yang telah diprogramkan panitia, antara lain berupa donasi atau sumbangan sukarela. Bagi warga jemaat yang ingin menyalurkan dukungan dana dapat disetor kepada bendahara panitia atau ditransfer melalui Bank BRI nomor rekening 2042 0100 1311 535 atas nama Yeni Hastuti Labalo. Yang keenam, Panitia Perayaan Natal Yesus Kristus GTM Jemaat Tamalan Rea 2020 dipercayakan kepada majelis dan anggota jemaat di daerah pelayanan 6. Dimohon dukungan warga jemaat baik dalam doa maupun kerjasama dan partisipasi dalam penggalangan dana. Semoga apa yang kita harapkan bersama diberkati oleh Tuhan. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang terkasih, kita telah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita. Ingatlah selalu amanat firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada kesempatan ini. Dan untuk mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri dan kita menyanyikan PKJ 180, Kasih Tuhan mengiringimu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya. Jemaat yang terkasih, tetaplah berbahagia dalam sepanjang kehidupanmu. Hadapi dan jalani hidupmu dengan semangat baru untuk senantiasa memuliakan Tuhan kita. Jadilah berkat bagi sesama, dan dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian penutup, marilah kita menyanyikan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari
jemaat disilahkan duduk kembali.